Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dan pertolongan Tuhan kiranya menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pada saat ini terambil dari Matius 23 ayat 1 sampai 12 dengan tema merendahkan diri, Tuhan memberkati. Yang menjadi ayat nas pada saat ini terambil dari Matius 23 ayat yang ke-12. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Tuhan tidak ingin jemaatnya meninggikan diri, karena secara alamiah tidak ada seorang pun yang mau direndahkan. Sikap merendahkan diri secara alamiah tidak disukai oleh banyak orang, karena tidak ada orang yang mau direndahkan. Seseorang yang memiliki sikap meninggikan diri akan menjadikan teman atau orang yang semula dekat akan menjauh. Demikian juga dengan konsumen atau pelanggan akan meninggalkan karena tidak mau bekerja sama dengan orang yang memiliki sikap meninggikan diri. Hasil pekerjaan pun dan hidup menjadi tidak baik, menjadi buruk karena sibuk dengan usaha-usaha untuk meninggikan diri. Dampak dari sikap meninggikan diri, hubungannya dengan orang lain menjadi rusak, dan tidak ada seorang pun yang mau direndahkan. Lawan kata dari meninggikan diri adalah merendahkan diri. Tuhan menghendaki agar kita merendahkan diri, terlebih merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri terhadap sesama, meskipun sikap merendahkan diri ini tidak sesuai, tidak menjadi sikap yang dipilih, tetapi Tuhan menghendaki supaya kita merendahkan diri. Dunia butuh sikap merendahkan diri. Tujuannya agar damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan tercipta di bumi, baik di kehidupan rumah tangga, di kehidupan gereja, bahkan di masyarakat atau dimanapun kita berada, kita diwajibkan, diingatkan untuk merendahkan diri. Kisah Yosua, ahli Taurat, orang Farisi dan Rasul Paulus mengingatkan kita agar waspada terhadap godaan meninggikan diri, sombong dan tinggi hati. Keberadaan kita sebagai orang percaya dipanggil untuk memiliki sikap merendahkan diri, walaupun seringkali sikap itu tidak menjadi pilihan karena gengsi, merasa sebagai pihak yang kalah, bahkan takut untuk direndahkan. Tuhan Yesus memberikan teladannya kepada kita. Dia yang maha kuasa berkenan untuk datang ke dunia, merendahkan diri, taat sampai mati, bahkan matinya disalib. Karena itulah Tuhan menghendaki agar kita merendahkan diri. Lebih-lebih ketika kita sedang nyaman, sedang bahagia, memperoleh jabatan, sukses di dalam berbisnis, sedang punya banyak harta, dan lain sebagainya. Pada posisi seperti itu, godaan untuk meninggikan diri itu sangat besar. Makanya Tuhan mengingatkan agar kita tidak meninggikan diri, sombong dan tinggi hati.
Yosua dan Rasul Paulus membuktikan bahwa mereka berdua bisa menerima jabatan kepemimpinan dan melakukan bahwa itu sebagai pemberian Allah. Di dalam melakukan tugasnya, Yosua dan Rasul Paulus mengandalkan Tuhan. Sehingga Yosua dapat melaksanakan perintah Tuhan memimpin umat Israel berjalan menghadapi segala tantangan, rintangan, dan hambatan untuk memasuki tanah perjanjian. Rasul Paulus di dalam pelayanannya kepada jemaat di Tesalonika, ia tidak mau keberadaan dirinya membebani jemaat Tesalonika. Maka Rasul Paulus berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri dengan bekerja sesuai dengan mata pencahariannya. Di samping itu, Rasul Paulus juga bekerja keras memberitakan Injil kepada jemaat. Di dalam memberitakan Injil kepada jemaat di Tesalonika, Rasul Paulus memposisikan diri sebagai ibu dan bapak yang menasihati, menguatkan jemaat Tesalonika sebagai anak-anaknya. Demi seorang dinasihati. Rasul Paulus mengarahkan jemaat untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Rasul Paulus sangat bersyukur kepada sikap jemaat Tesalonika yang sudah menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bukan sebagai suara atau kata-kata manusia, tetapi sebagai firman Tuhan. Firman Tuhan yang bekerja di dalam hidup umat yang percaya. Sikap Yosua dan Rasul Paulus amat berbeda, sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang Farisi yang dikecam oleh Tuhan Yesus karena sikapnya dalam meninggikan diri. Mereka sebagai pemimpin agama Yahudi yang mengajarkan perintah Taurat, tetapi dia sendiri tidak melakukan. Mereka melakukan pekerjaannya hanya untuk dilihat orang dan dipuji orang. Mereka suka pamer jabatan dan duduk di tempat-tempat terhormat. Mereka suka dipanggil sebagai pemimpin yang terhormat. Baik Yosua maupun Rasul Paulus menghayati bahwa jabatan, kedudukan, tugas yang mereka miliki adalah pemberian Allah semata dan harus digunakan untuk melayani kehendak Allah, bukan untuk memperoleh kehormatan dan hak istimewa bagi dirinya sendiri. Karena mereka meyakini bahwa sikap seperti itu tidak baik. Mereka memiliki sikap yang kuat di dalam Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, merendahkan diri di dalam kuat kuasa Tuhan. Sikap meninggikan diri tidak hanya menggoda pejabat, orang kaya, dan pebisnis. Siapa saja dapat tergoda, termasuk orang biasa, orang miskin, orang tua, pemuda, ataupun anak-anak bisa tergoda. Meninggikan diri, sombong dan tinggi hati adalah sikap yang dibenci oleh Tuhan. Pemazmur mengingatkan bahwa Tuhan bisa mengubah
segala yang baik menjadi buruk ketika manusia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi Tuhan memberkati orang-orang yang mau merendahkan diri. Oleh karena itu, rendahkanlah dirimu di dalam kuat kuasa Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan pada waktunya. Tuhan akan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang Kau berikan pada saat ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai kami untuk kami dapat melakukan di dalam setiap kehidupan kami, untuk senantiasa memiliki sikap merendahkan diri, terlebih lagi merendahkan diri di dalam Tuhan. Ampuni Tuhan bila di dalam kami menyampaikan firman-Mu ada terselip dosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.